juga saya ucapkan mohon maaf ini selamat datang ya. Walaupun di sana sudah terpampang dengan banner yang besar, selamat datang para anggota musyawarah milatif kedua dan musyawarah umum yang pertama. Ini saya ucapkan selamat datang dan banyak bisa menjalankan organisasi ini dengan baik. 2 tahun telah berlalu dan saya lihat perkembangannya semakin baik. Kalau tadi disampaikan Pak Joko bahwa awalnya tanpa punya peralatan, tanpa punya kendaraan, nah, insya Allah selangkah demi selangkah peralatan sudah bisa, bahwa kalau LBM itu melaksanakan acara bersih-bersih itu katakanlah agak jauh di luar kota, idealnya semuanya itu tertampung dalam kendaraan. Jadi ini ada pilihan, kita menambah kendaraan operasional untuk bisa menampung teman-teman semuanya. Ya biasanya satu mobil kan bisa berapa? 7-8. Sekarang ini mobil cuma ada 1, Pak. Ya. Nah, tapi itu bertahap ya, Pak. Jadi insya Allah kalau beberapa bulan mendatang saya ada di Jawa, saya niatkan untuk menambah armada. Alhamdulillah. Nah, kalau peralatan itu genset, saya masih punya genset 1 di rumah yang tidak terpakai. Kalau mau dipakai silakan. Nah, tapi di sisi lain ya tentu saja peralatan apapun yang bisa membantu kelancaran operasional LBM, bahkan dibikin listnya aja apa saja yang perlu dibutuhkan segera gitu ya, bahwa tujuan lebih lanjut yaitu tadi saya berjanji pada diri sendiri kalau ada rezeki insya Allah bisa nambah kendaraan untuk operasional LBM. Nah, kemudian meskipun ini belum ada tampilan di sini, sudah langsung ketahuan bahwa sebenarnya setiap bulan itu minus kira-kira 1 juta. Nah, minus 1 juta tentu saja saya tidak tahu bagaimana karakteristiknya donasi ya Pak. Maksud saya ada donasi yang tetap, ada donasi yang insidentil, kayak sekali ngasih donasi misalnya. Nanti dari situ kan juga akan kelihatan bahwa berapa persen donasi tetap itu memberikan kontribusi kepada uang masuk untuk operasional. Artinya kalau jumlah donasi tetapnya itu memang signifikan, lebih dari 50% dari kebutuhan uang masuk ini, memang relatif aman ya. Jadi, tapi kalau donasi tetap dari mana saja, artinya juga ini tugas kita semua, bukan tugas pengurus saja, untuk mengiklankan, baik itu lewat Facebook, media, atau lewat katakan dari mulut ke mulut gitu ya. Ini penting sekali karena kelangsungan hidup LBM itu tentu saja salah satu penopangnya adalah donasi dari
bisa mendukung kontribusi uang masuk. Salah satunya yang saya usulkan dan kemudian sudah direalisir oleh Pak Joko, Pak Bukon, itu adalah kita punya armada untuk rental. Sekarang memang cuma satu, tapi tentu kita semua pikirkan kalau memang rental itu cukup menjanjikan, ya insya Allah satu saat saya akan tambah satu armada lagi. Nah, apa yang disampaikan oleh laporannya Pak Bukon, Pak Bukon itu menyampaikan bahwa kas masuknya RBM Trans itu selama 8 bulan rata-rata 2,1 juta. 2,1 juta, sedangkan pengeluarannya itu cuma ada satu item servis, Pak. Jadi artinya ini sewanya apa istilahnya, Pak? Bersih gitu ya. Pokoknya bersih, masuk, nggak mau tahu bensin dan yang lain-lain gimana gitu. Tanggung jawab RB Trans adalah merawat mobil kan, servis maupun mungkin ada penggantian. Jadi saya lihat di transaksi selama 8 bulan ini hanya ada satu transaksi servis mobil 900.000. Ya. Nah, untuk RBM Trans ini kelihatan tadi saya sampaikan rata-rata 2,1 juta. Saya tidak tahu berapa lama okupansi pemakaian mobil ini dalam hitungan. Apakah dalam 30 hari itu hanya terpakai 7 hari misalnya? Ya, saya tidak tahu. Nah, dari sini kalau memang masih okupansinya masih rendah, menjadi kewajiban kita semuanya untuk mendorong okupansi pemakaian mobil itu sehingga katakanlah bisa makin optimal, karena hasil pendapatan dari RBM Trans ini diharapkan bisa menyokong kebutuhan dari RBM secara keseluruhan setiap bulannya gitu. Sekarang ini memang belum dilakukan begitu ya Pak. Ini masih di manage oleh RBM Trans sendiri. Tapi idenya itu adalah nantinya ini akan menopang kebutuhan operasional dari RBM. Nah, itu bukan sekedar kewajiban ikhtiar dari Mas Bukon CS, tapi kita semua gitu ya. Kita semua itu wajib untuk mengiklankan mobil ini untuk bisa dipakai oleh masyarakat luas. Bahkan salah satu kalau bisa disebut kompetitifnya itu tarif kita harusnya sedikit lebih rendah dari tarif normal. Jadi oleh karena itu masyarakat biar bisa tertarik untuk memakai unit mobil kita ini. Nah, itu satu unit usaha rental mobil. Saya kira di dalam forum ini maupun ya katakanlah lewat forum grup WA kita perlu memikirkan ada unit usaha lain selain mobil ini yang bisa memberikan kontribusi pada RBM apapun. Kalau nggak salah kalau Pak Ustadz ini punya usaha peternakan kambing. Peternakan kambing itu bisa
berangkat itu bisa berapa lama? 6 bulan. Jadi bisa 2 kali setahun kira-kira. Nah, domba atau kambing itu Pak? Ayam berbulu ya. Ayam. Nah, itu salah satu peluang usaha kambing. Ya, saya juga ikut-ikutan donasi ikan ya ini itu. Nah, tapi tentu saja silakan saja di dalam perbincangan di grup itu. Kalau ada ide lain yang bisa apa istilahnya, katakanlah perspektif ya, sehingga bisa menopang tujuannya itu memang kita bisa menopang kebutuhan operasional RBM. Sekarang RBM sudah kelihatan setor 1 juta. Nah, syukur-syukur bisa ditopang oleh usaha-usaha seperti ini. Nah, idealnya memang namanya unit usaha itu portfolio. Misalnya ada yang lewat pembiayaan kambing misalnya, atau mungkin lain lagi apakah barangkali ada yang menguasai bidang warung misalnya, warung apa makan atau kafe atau apa misalnya. Meskipun terus terang usaha warung makan itu jelas tidak mudah, sangat tidak mudah, dengan risiko tinggi. Meskipun mungkin modal tidak banyak, tapi risiko cukup tinggi ya. Kita ya kalau memang kalau laku sih nggak masalah ya. Kalau pas nggak laku kan risikonya. Terus terang saya pernah punya usaha warteg di Jakarta. Saya punya warteg, tapi karena lokasinya sangat jauh dari kota Jakarta, itu kan 2 jam ke arah Bekasi aja yang paling pinggir, sehingga saya dan anak saya itu, utamanya memang anak saya, tidak bisa memonitor secara baik perkembangan dari warteg itu gitu ya. Warteg Bahari itu apa istilahnya, karisma Bahari saya punya, itu modalnya lumayan besar karena harus bayar franchise kepada karisma, kira-kira sih 100 berapa gitu. Kemudian mesti sewa ruangan itu minimal 60 meter persegi, di mana ada tentu saja ada kamar untuk pengelola dan tentu saja ruangan dapur. Nah, lumayan juga apa namanya investasinya. Ternyata itu betul-betul tidak mudah, karena warung makan itu juga tidak sekedar lokasi gitu. Kita tahu warung makan itu di satu jalan saja mungkin bisa 2, 3, 4 warung yang sama gitu ya, sama-sama warteg tapi namanya beda-beda misalnya. Nah, di sisi lain ini pengalaman saya di Jakarta sungguh tidak mudah, sehingga memang itu akhirnya gagal gitu. Nah, tapi juga terpikir karena kembali lagi pada lokasi gitu. Kalau ada yang mampu untuk mencari lokasi, katakanlah saja dekat-dekat kampus atau gitu, itu aneh sekali gitu, sekitar Universitas Tidar gitu. Dulu saya terpikir gitu, tapi ternyata tidak mudah mencari lokasi. Nah, ini salah satu saja tadi. Jadi silakan nanti di dalam perbincangan di grup itu, kalau ada ide apapun gitu, mau kecil mau besar, bukan soal modalnya gitu ya, bukan soal modal. Sebab modalnya tidak besar, tapi memberikan kontribusi yang nyata kepada RBM secara bulanan gitu ya. Berapapun ya, seperti bisa 500.000 sebulan atau 1 juta misalnya gitu. Nah, tapi kan tidak mudah untuk memformulasikan, oh ini usaha ini gitu. Kayak saya bilang tadi, kalau usaha warteg itu kelihatannya menarik, omsetnya sangat tergantung kepada banyak faktor ya.
Tapi kalau misalnya saja di kelas di area kampus mestinya harganya ya harga mahasiswa misalnya ya. Nah, kalau lain cerita kalau warteg itu ada di jalan ini misalnya. Nah, itu cuma satu pemikiran saja. Saya cuma ingin nantinya dapat gambaran potensi bikin unit bisnis apa selain mobil. Mobil ini pun jadi tugas dari Pak Purban CS untuk mengevaluasi bagaimana bisa mengoptimalkan unit mobil yang ada ini gitu. Karena saya memang tentu saja pada akhirnya akan decision makingnya akan di tangan Pak Purban CS gitu ya. Artinya katakanlah setahun lagi ke depan kalau perkembangannya masih seperti ini nanti mesti ada decision stop atau lanjut setidaknya. Lanjut itu apakah perlu ditambah mobilnya gitu. Kalau stop ya mungkin stop itu mobil dijual atau kan untuk operasional RPM gitu. Silakan saja nantinya, tapi bukan sekarang decisionnya. Kira-kira saya kira 1 tahun lagi masih kira ketika itu nanti Pak Purban mesti bikin apa namanya presentasi ya mau terus apa enggak ini. Nah kita tinggal menyetujui saja mau terus silakan, mau berhenti juga silakan. Jadi saya tadi sekedar menyampaikan yang terkait dengan keuangan. Kemudian terakhir yang tadi disampaikan RPM yang Bapak semangat, kompak semangat bermanfaat, kompak semangat bermanfaat dan kompak kalau perlu bertahan ya. Jadi seperti pernah kami sampaikan juga dari bapak-bapak juga bahwa dengan satu kata kompak kita sebagai satu kesatuan di dalam RPM kita yakin bahwa masing-masing kita punya warna baju yang berbeda-beda gitu. Tapi di dalam kegiatan hari-hari di dalam organisasi RPM kita satu nama RPM, keluar kita satu nama RPM. Jangan sampai RPM ini dirancukan dengan nama-nama atau warna lain. Saya sangat mengharap bahwa kita semua saling menjaga bahwa kekompakan ini kunci dari berjalannya organisasi ini. Kemudian apa namanya? Kalau kita tahu di organisasi yang sebelumnya katanya BBM sepertinya sih tidak banyak perkembangan, tidak pernah tampil juga di Facebook. Ya, kita yang sudah setiap hari tampil di Facebook untuk menyebarluaskan ide, tapi apa namanya media iklan maupun media dakwah lewat medsos ini perlu dikencangkan sehingga khususnya masyarakat Magelang Raya itu betul-betul bisa mengenal, bisa memahami, bisa mendukung terhadap operasional RPM. Jadi apa namanya kita manfaatkan medsos yang relatif tidak berbiaya, tidak ada ongkos kira-kira itu untuk efisiensi mengiklankan organisasi kita dengan baik. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemilik rumah yang kita jadikan sekretariat, Pak, ini khusus permintaan khusus di Jalan Kaliurang KM berapa itu Pak ya? Kopi Klotok. Ya, dekat arah masuk Kopi Klotok. Kemudian untuk sebaran berdasarkan kecamatan di Kota Magelang, Magelang Selatan ada 19, Magelang Tengah 30, Magelang Utara 38. Kemudian di wilayah kabupaten di Kecamatan Bandungan adalah 32 masjid, Borobudur ada 3 masjid, Candi Mulyo ada 5, Dukun ada 2, Grafal 13, Kajoran 2, jauh paling jauh di Kajoran, Kaliangkring 13, Mertoyudan 31, karena populasi masjid paling banyak di Mertoyudan. Mungkin 7, Muntilan 2, Pakis 3, Salaman 1, Secang 29, Tegalrejo 21, Pemuran 2, Windusari 14, Ngemplak Kabupaten Sleman 1. Itu yang dapat kami sampaikan. Secara diagram sudah kita buat, tapi kita tidak sampaikan ke slide. Mohon maaf, sepertinya saya yang salah, saya nggak bawa infokus. Itu yang dapat kami sampaikan tentang kegiatan yang pernah kita lakukan. Kemudian untuk laporan keuangan bisa kami sampaikan secara ringkas seperti apa yang sudah kami sampaikan di fotokopi yang sudah Bapak-bapak pegang, antara lain seperti itu, bahwa aset kita pada saat ini adalah mencapai 234.082.452, terdiri atas aset lancar kas dan bank 14.650.711 rupiah, aset tetap berupa kendaraan sebesar 190.250.000, mesin 57.417.60 rupiah, peralatan 11.089.940 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan dari awal hingga Agustus bulan kemarin adalah sekitar 40.135.259 rupiah. Penyusutan ini adalah beban yang kita bebankan pada aset tetap, karena dalam setiap aset itu ada penurunan nilai karena umur ekonomis maupun karena penggunaan, ada nilai ekonomis yang harus turun. Kemudian ekuitas, jadi awalnya
kami dulu ada bank syariah sebesar 1 juta. Mohon maaf, dulu ini kita urunan. Ini sementara pilotnya Mas Bambang, jadi dana kas kecil ini dibuat oleh Mas Bambang. Mas Bambang mana? Ada yang belum kenal. Aktivitas memasukkan donasi adalah total 19.461.800 rupiah, terdiri atas donasi via bank 12.800.000 sekian, untuk pembersih dan pelangi 4.900.000 sekian, untuk rapat alat tulis dan fotokopi 714.000, beban ulang Kas masuk di RBN itu 3,1 juta sampai Agustus meningkat jadi 5,5 juta. Pertanyaan saya, kira-kira persentase kontribusi donasi itu berapa persen, Pak? Maksud saya donatur tetap berapa, yang lainnya berapa persen? Kira-kira membantu kita untuk membagi pekerjaan. Jadi apakah contohnya itu kan kita kesulitannya kan di Pas Ahad. Pas Ahad kalau saya sendiri kadang ya. Untuk resminya akan diserahkan dokumen dan juga laporan pertanggungjawaban kepada penasihat. Masih semangat teman-teman? Masih semangat? Semangat? Alhamdulillah yang kami hormati Pak Arudin Yasin selaku pesepuh dan donatur tetap kita bersama, Pak Konadi, teman-teman pengurus periode 2022-2024 dan teman-teman semua relawan. Jadi setelah tadi sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2022-2024 kepada pelasihan, berarti secara otomatis pengurusan 2022-2024 adalah demisio. Nah, sehingga berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, bahwa pemilihan ketua itu dilakukan, pengurus itu dilakukan 2 tahun sekali. Yang kedua, nanti kita memilih ketua, nanti setelah ketua terpilih kita tunjuk 1 pengurus lama dan 1 anggota untuk menyusun sebagai formatur untuk menyusun ke pengurusan. Nah, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran yang disampaikan, jadi nanti sistem pemilihannya adalah yang pertama adalah musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara. Bisa disetujui? Nah, jadi 1 kita lakukan musyawarah mufakat ya, atau pemungutan suara. Nah, berdasarkan kemarin setelah hari Jumat diumumkan oleh Pak Kunadi di Masjid Batu Rahman ya, Tegarjo. Ya. Jadi kita menawarkan dari teman-teman yang ingin mencalonkan sebagai ketua untuk WA Japri ke saya. Japri ke saya. Selain Pak Joko tetap dicalonkan. Ya. Jadi kemarin gitu. Selain Pak Joko tetap dicalonkan, teman-teman yang ingin mencalonkan untuk Japri pribadi saya. Nah, sebelum nanti saya buka Japrinya teman-teman, saya tawarkan dulu. Selain yang Japri saya, apakah teman-teman yang di sini ada yang akan mencalonkan? Acung yang mencalonkan? Ada? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada,
Berarti calon pertama adalah Pak Joko. Ya. Yang calon kedua, yang japri saya. Jadi karena ini ada yang japri saya, ya. Tadi akan tawarkan musyawarah dan mufakat. Itu kalau calonnya hanya satu. Nah, kalau calonnya lebih dari satu, berarti nanti kita pemungutan suara. Setuju ya? Oke. Nah, yang japri saya yang pertama yang rumahnya Purito. Yang rumahnya Puri Tirtamas 17 Embit Magelang. Namanya Pak Adil Setiawan. Yang kedua yang rumahnya Puri Tok Songo, Jalan Arwana 8 nomor 105A Tacaban Magelang Tengah, yaitu Pak Bambang Margono. Ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita, jadi calon yang ada adalah satu Pak Joko Susilo, dua Pak Adi Setiawan, yang ketiga Pak Bambang. Bisa disetujui? Ayo guyu-guyuan komentar Pak Ade. Pak Bang komentar? Silakan komentar, silakan. Silakan. Dokumentasi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Bono. Nah, di sini saya tidak mau berlama-lama. Nah, kemarin itu sempat saya kepingin berkontribusi lebih untuk menjadi ketua pada pemilihan hari ini pada minat kedua musyawarah nomor 1. Tapi setelah saya tadi mengamati, memahami, mempelajari laporan Mas Joko, saya langsung bilang sama Mas Toto, aku mumet. Saya mumet, mau cari saya betul, saya pusing sekali. Aku iso ini, gitu. Makanya saya pusing sekali. Langsung mikirin saya. Saya langsung nih. Dari tadi langsung ngumpet saya, langsung ngumpet. Untuk itu Pak Tono, saya mengundurkan diri lah. Saya siapapun ketuanya, siapapun nanti pengurusnya, insya Allah saya, terutama saya pribadi, anak saya, sama mantu saya, insya Allah gaspol. Dan saya juga akan mengamini doanya Gus Mulkon, itu selalu istiqomah dan ikhlas. Itu amin sekali itu, istiqomah dan ikhlas. Demikian, ini mungkin yang pilih saya atau pilih saya mungkin kecewa ya. Terima kasih Pak Tono. Nah, sekarang tinggal Mas Joko sama Orang. Saya Orang. Wah, padahal Pak Bambang Pak Ade itu kemarin kan diumumkan kan Jumat itu ya. Jumat. Terus malam Kemis Jumat toh. Setelah langsung BA. Terus ingin kumpul ke teman-teman nanti. Wajaknya itu. Ambil suara gitu. Aku bilang, ya terserah lah. Sebenarnya anaknya itu menu makan-makannya ya. Monggo Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua.
Salam sehat. Terima kasih Pak Tono, Pak Kun, Pak Punya, dan Pak Rudin. Sebenarnya kemarin setelah ada invasi dari Pak Kun, saya ingin berniat untuk mengundurkan diri. Tapi dengan melihat situasi dan kondisi tadi perlahan, seperti yang diutarakan Pak Edi, aku yang migran Pak. Jadi tadi saya disogok sama Mas Mujib dari Pak Mas. Jadi intinya saya tetap berkontribusi untuk kegiatan RBRI tenaga maupun yang lain-lain yang saya bisa. Intinya kita apa yang disampaikan tadi ikhlas. Pokoknya niatan itu apa ikhlas. Wis kita data Allah. Jadi nggak usah dalam arti apa-apa, tapi kita niatnya ikhlas, bersih masjid. Rezeki itu nanti datangnya dari atas. Itu aja. Jadi tetap ikhlas. Pokoknya kompak, semangat dan bermanfaat. Pokoknya itu aja. Jadi rasa nunggu apa, tapi intinya niatan dari hati kita itu. Bersih masjid untuk amal ladang amal kita untuk amal. Terima kasih itu aja Pak Ton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Jadi inilah dunia demokrasi kita seperti ini. Nek Pak Bambang guru merasa-rasa aku putih kocok-kocok ini Pak Adi bisa aku putih. Adi sekolah ayam geprek. Teman-teman yang kami hormati, jadi kalau sudah tidak ada yang akan dicalonkan, masih ada nggak dicalonkan selain tadi Pak Bambang dan Pak Ade? Ya, kita nom-nom itu. Kalau tidak ada, berarti calonnya Pak Joko. Pak Joko Sulap perlu pemungutan suara, jadi kita voting, itu ya. Bapak kita musyawarah mufakat. Jadi apakah peserta musyawarah setuju ketuanya Pak Joko Susilo? Angkat tangan. Saya dulu video ben api. Taruh dulu. Apakah peserta musyawarah setuju ketuanya RBN periode 2024-2026 Pak Joko Susilo? 1, 2, 3, dua semua. Oke, kita serahkan ketua terpilihnya Pak Joko Susilo. Nah, Pak Joko tadi malam yang biasa saya Pak Tono, nanti saya tetap pilih lagi syukuran teh. Teman-teman semuanya, jadi sudah kita pilih ketuanya Pak Joko Susilo. Jadi kami mohon Pak Joko Susilo dengan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menyusun kepengurusan. Yang pertama dibantu oleh pengurus yang lama, kita tunjuk aja Pak Gus Rofi, ya. Gus Rofi Pak Dirno, Gus Rof, ya, selaku sekretaris 2. Terus kami mohon dari anggota Pak Anung. Pak Anung bisa disetujui? Ya, tim formaturnya ketuanya Pak Joko Susilo, anggotanya Gus Rof sama Pak Anung. Kita beri waktu kurang lebih setengah hari. Kita beri waktu 10 menit, ya, 10 menit untuk menyusun kepengurusan, terus nanti disampaikan. Jadi teman-teman, sebelum nanti kita break untuk disusun formatur, perlu kami sampaikan ini adalah contoh baik bagi kita bersama untuk komunitas-komunitas sejenis bahwa kita
melaksanakan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu melakukan laporan pertanggungjawaban pengurus, melaksanakan program kerja tahun berikutnya dan pemilihan pengurus. Jadi mekanisme ini akan kita lakukan terus untuk menjadi contoh kita bersama bahwa organisasi kita organisasi ecek-ecek. Ya Pak Adi. Yang kedua bahwa yang Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan urutan acara terakhir kita adalah pembentukan normatur pengurus baru periode 2024-2026. Sebelumnya saya terima kasih atas sampur yang diberikan kepada saya lagi. Semoga saya tetap amanah, lebih amanah dari sebelum-sebelumnya. Dan saya pribadi sangat mengharapkan teguran dari bapak-bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, apabila ada sesuatu yang kurang terhadap apa yang kami lakukan, utamanya saya pribadi. Baik, untuk berikutnya akan kami sampaikan untuk kepengurusan 2024-2026. Untuk yang kami sebut, saya harap untuk maju ke depan ya. Penasehat Bapak Sumartono SE/MM. Yang kedua Bapak Munati SPD FPC. Ketua saya pribadi. Wakil Ketua Mas Purwon Aris Prasetyo. Saya harap juga. Sekretaris Bapak Kun Dwi. Monggo pindah depan. Sekretaris 2 Bapak Irfan. Bendahara Bapak Merianto Satyanegara. Bendahara 2 Bapak Sudiono. Koordinator Armada Bapak Abdul Rosa. Kedua Bapak Bambang. Untuk koordinator penjadwalan Bapak Inggar Sulistiati. Yang kedua Bapak Ade Setiawan. Untuk koordinator perawatan pertama Bapak Imawan Sutanto. Yang kedua Bapak Anung. Untuk fundraising Bapak Ardian. Untuk publikasi dan atau humas Bapak Mujib. Terus ada satu seksi lagi tambahan, seksi koordinator kegiatan. Jadi pada saat kegiatan adalah Bapak Ngadi Kembar dan Bapak Yitno Kembar. Kami sampaikan untuk sesepuhnya Bapak Fahrudin. Monggo ikrar pengukuhan pengurus relawan bersih-bersih Masjid Magelang Raya Magelang periode 2024-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pengurus relawan bersih-bersih Magelang Raya periode 2024-2026 dengan sesungguhnya berikan. Satu, akan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan semua larangannya. Dua, akan berperan aktif dakwah bersih-bersih masjid di wilayah Magelang penuh keikhlasan dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tiga. Akan tetap menjaga nama baik komunitas. Relawan bersih-bersih Masjid Magelang Raya. Dan mencegah terhadap hal-hal yang dapat merendahkannya. Semoga Allah SWT membimbing langkah-langkah kita dengan petunjuknya yang agung dan mulia. La haula wa la quwata illa billah. Walhamdulillah rabbil alamin. Pembacaan selesai. RBM Magelang Raya semangat, kompak, bermanfaat, berkah. Sekali lagi, RBM Magelang Raya semangat, kompak, bermanfaat, berkah. Terima kasih. Selamat kepada pengurus terus. Mudah-mudahan acara yang selanjutnya adalah doa. Untuk itu marilah kita sejenak untuk mengheningkannya dan akan dipandu oleh Ustadz kita Gus Furqon. Kepada beliau dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'in ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika masyiatik wa bi fadlika amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah Dat yang senantiasa kami ibadahi, Dat yang senantiasa kami senantiasa agungkan keberadaan-Mu. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah pada saat hari ini kami, seluruh sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami melaksanakan kegiatan milad relawan bersih-bersih masjid dan melaksanakan musyawarah kerja untuk pemilihan pengurus yang baru nanti. Semoga Allah berikan kemudahan, semoga senantiasa Engkau berikan kelancaran dan senantiasa semoga memberikan kemanfaatan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah senantiasa kepada kami, organisasi kami, komunitas kami senantiasa bisa memberikan kekompakan, kemanfaatan, keberkahan dan senantiasa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, seluruh umat muslim di Kota Magelang khususnya dan seluruh umat muslim di Indonesia. Ya Allah ya Rabbi, Rabb kami yang senantiasa kami ibadahi, Engkaulah kami meminta dan senantiasa kami meminta ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kemanfaatan atas segala yang telah diberikan kepada kami, atas amanah-amanah yang telah diberikan kepada kami ya Allah, atas semua kekayaan, keikhlasan itu semoga Engkau berikan kepada para pewakaf tersebut menjadi harta yang manfaat di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang telah melaksanakan kegiatan relawan bersih-bersih masjid senantiasa istiqomah, senantiasa Engkau berikan rasa ikhlas, senantiasa Engkau berikan kemudahan dan keberkahan untuk hidupnya dan keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami ya Allah kemudahan untuk bisa senantiasa istiqomah melaksanakan amanah-amanah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, ya Rahman ya Rahim, ya Fatahu ya Alim, Engkaulah Dat yang maha mengetahui isi hati kami ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah rasa ikhlas, senantiasa ikhlas dan senantiasa ikhlas hanya mencari ridho-Mu ya Allah, mencari wajah Allah ya Allah, hanya mencari wajah-Mu ya Allah, keridhaan-Mu ya Allah. Dan berikanlah senantiasa kami bisa senantiasa menjadi saudara seiman, saudara di dunia dan saudara di akhirat. Ya Allah, berikanlah seluruh sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami di relawan bersih-bersih masjid ini senantiasa bisa mengagungkan nama-Mu dengan keikhlasan dan keridhaan-Mu ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.